Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Saya Wanda Wahyuna, mahasiswi Unsul Bar semester 4 dengan NIM H01211024 dari kelas PBIB 2021. Berikut ini adalah tugas akhir saya pada mata kuliah Statistik for Language Teaching dengan dosen pengampu Bapak Aprisal, SPD MPD. Pada final project kali ini, saya diberi tugas untuk melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Adapun tujuan dari analisis regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel bebas atau independen yang pada umumnya dilambangkan dengan huruf X terhadap variabel terkait atau variabel terikat, atau juga bisa disebut dependent, yang pada umumnya dilambangkan dengan huruf Y. Disebut sederhana karena hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terkait. Bila kita melakukan penghitungan secara manual dengan analisis ini, maka kita menggunakan rumus Y sama dengan A ditambah BX dengan keterangan Y sebagai variabel dependen, X sebagai variabel independen, A sebagai konstanta dengan artian nilai Y apabila X sama dengan 0, B sebagai koefisien regresi dengan artian pengaruh positif atau pengaruh negatif. Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu melihat perbandingan nilai signifikan dengan nilai alfa atau perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Lebih jelasnya adalah, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 sebagai nilai alfa atau taraf maksimum kesalahan, atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Adapun contoh soal yang sudah saya siapkan, seorang guru ingin mengetahui bagaimana pengaruh besar motivasi siswa terhadap prestasi siswa. Akhirnya, guru tersebut mengadakan survei dengan hasil survei dari 14 sampel adalah sebagai berikut. Datanya sudah saya siapkan, kita masuk ke aplikasi SPSS. Pada variabel view, di kolom pertama kita isi dengan motivasi siswa, dan kolom kedua diisi dengan prestasi siswa. Pada bagian label, sifatnya opsional, bisa diisi atau tidak, tapi untuk memudahkan identifikasi variabel nantinya, saya mengisi bagian ini sesuai dengan lambang dari tiap variabel. Huruf X untuk variabel independen yaitu motivasi siswa, dan huruf Y untuk variabel dependen yaitu prestasi siswa. Setelah itu kita masuk ke data view. Masukkan data yang sudah disiapkan. Setelah itu, klik menu Analyze, pilih Regression, dan klik baris linear. Variabel motivasi siswa yang dilambangkan dengan huruf X kita masukkan ke dalam independent variable, kolom independen. Sedangkan prestasi siswa yang dilambangkan dengan huruf Y kita masukkan ke dalam kolom dependent. Klik OK. Maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Mari kita fokus pada tabel koefisien. Pada bagian ini terdapat nilai T hitung dan nilai signifikan yang dapat kita gunakan untuk mengambil kesimpulan. Saya pribadi menggunakan perbandingan nilai signifikan dengan nilai alfa dalam pengambilan kesimpulan. Saya rasa itu lebih efisien dibandingkan memilih nilai T hitung dengan T tabel. Bisa kita lihat sendiri di sini, nilai signifikannya adalah 0,002. Kita bandingkan 0,002 ini dengan
nilai alfa yaitu 0,005. 0,002 ini jelas lebih kecil dibandingkan 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan data yang kita analisis ini dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Karena nilai signifikannya atau nilai 0,002 lebih kecil daripada nilai alfa 0,005. Saya rasa sekian penjelasan mengenai analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.